Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala kulli ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Saudaraku yang mulia, dalam suatu penyakit dan musibah terdapat banyak sekali faedah dan hikmah. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menghitungnya, dan ternyata terdapat lebih dari 100 faedah yang ada di balik pedihnya rasa sakit. Ada beberapa yang perlu disampaikan di sini. Di antara faedah dan manfaat yang didapatkan oleh seorang hamba ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kesempitan dan rasa sakit. Hal pertama adalah untuk mengetahui hambanya yang sabar saat berada di dalam kesempitan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ternyata untuk diberikan ujian dan cobaan, sehingga dapat diketahui siapa di antara hambanya yang pandai bersyukur di saat lapang dan siapa yang sabar di saat berada dalam kesempitan. Hikmah ini tidak dapat dicapai kecuali Allah membolak-balik kondisi seseorang manusia hingga jelas ubudiyah ataupun penghambaannya kepada Allah. Apabila kita sebagai manusia benar-benar beriman, maka seluruh keadaannya akan diartikan sebagai sebuah kebaikan dan akan berdampak positif. Ini selaras dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'mini, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu." Rawahu Muslim. Sungguh aneh, sungguh ajaib, seorang mukmin itu seluruh keadaan yang menimpa dirinya dianggap sebagai sebuah kebaikan bagi dirinya. Hal seperti ini tidak akan didapat ditemui pada siapapun kecuali pada seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan kemudian ia bersyukur, maka hal itu akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Dan jika ia mendapatkan kesusahan kemudian ia bersabar, maka hal itu akan mendatangkan sebuah kebaikan bagi dirinya. Hadis riwayat Muslim. Banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa musibah, penderitaan, penyakit akan senantiasa mengiringi gerak kehidupan setiap manusia. Semua itu lazim mereka rasakan dengan maksud supaya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar bisa terwujud. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 157. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka orang sabar itu ialah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan ayat 157. Musibah bisa jadi berwujud sesuatu yang buruk bagi seseorang hamba, seperti yang terjadi pada Umar radhiyallahu anhu. Bahwasanya suatu ketika Syisha itu adalah tali sandalnya terputus, lalu ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Ia juga berkata, segala keburukan yang menimpa dirimu adalah sebuah musibah. Sesimpel seperti itu dianggap sebuah musibah, sehingga beristirja kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan dipertegas dengan firman Allah di dalam suratul Baqarah ayat 214, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, kata Allah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, mengomentari ayat ini, yang dimaksud dengan kesengsaraan pada ayat ini adalah penyakit, penderitaan, kepedihan, musibah, dan bencana. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat 186, mengakhiri pembicaraan kita pada kesempatan ini, saudara-saudaraku yang mulia, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu yang banyak yang menyakitkan hati, orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Sekali lagi, kata Allah, kamu sungguh-sungguh
akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak dan yang menyakitkan hati. Tapi titik tekannya di sini adalah jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Mengomentari ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, seorang mukmin itu harus diuji harta dan jiwanya, atau anaknya, atau keturunannya, atau keluarganya. Seorang mukmin itu jika harus diuji tingkat keagamaannya. Jika agamanya kuat, maka akan bertambah pula cobaan yang akan diterimanya. Dan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, siapa saja yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan kepahitan seperti penderitaan, kesempitan, kepedihan, dan dibatasi kelapangan rezekinya, sesungguhnya hal itu bukanlah bentuk hinaan Allah terhadap dirinya. Akan tetapi, hal itu merupakan cobaan dan ujian bagi dirinya. Apabila ia tetap taat kepada Allah terhadap ujian itu, maka ia termasuk orang yang berbahagia. Akan tetapi, jika ia mengkhianatinya akibat ujian yang diterimanya, maka hal itu tidak lebih hanya menjadi sebuah penderitaan baginya. Terakhir, Abdul Malik Ibnu Amjar rahimahullah berkata, tidak ada seorang manusia melainkan akan diuji dengan kesehatan dan kelapangan untuk mengetahui sejauh mana ia akan mensyukurinya, dan ia juga akan diuji dengan musibah untuk mengetahui sejauh mana ia akan bersikap sabar terhadap ujian tersebut. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kalian semua, saudara-saudaraku yang mulia, juga memberkahi kita semuanya. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.